Udah pada nonton Ice Cold belum? Film dokumenter Netflix ini sempat trending dan karenanya kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh terpidana Jessica Wongso kembali dibicarakan. Nah, nggak cuma soal kejanggalan kasusnya aja, ada hal menarik lain yang bisa dikulik. Polisi-polisi yang terlibat mengusut kasus itu. Ada Ferdy Sambo, Krisnamurti, dan Heri Heriawan. Sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus itu? Krisnamurti merupakan perwira menengah yang menangani kasus pembunuhan Mirna. Saat itu, Krisna menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar alias Kombes. Doi ini yang memimpin penyidikan pembunuhan Mirna, melakukan gelar perkara dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Nama kedua, Heri Heriawan. Waktu kasus Jessica, Heri adalah Kasubdis Jatarnas di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia sempat diduga menggoda Jessica kala pengambilan. Kalau kau tidak otopsi, maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga no otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krisnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia udah dikubur. Dan tadi saya katakan, saya mengherankan kenapa dia langsung berkesimpulan ini diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Polisi-polisi dalam kasus Jessica Mirna naik jabatan, pangkat, dan dapat bintang. Nah, ini yang ditunggu, Ferdy Sambo. Ketika kasus Jessica hype, dia bawahannya Krisna, tepatnya Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus ini nggak bersih amat. Nama Krisna pernah di-mention sama Jessica dalam persidangan. Jessica bilang kalau dia dipaksa Krisna buat mengaku meracuni Mirna. Gini kata Jessica. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Itu kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minuman Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Krisna sendiri menampik pengakuan Jessica. Jessica kemudian tetap dijatuhi penjara 20 tahun. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta. Selain kasus kopi sianida, ini deretan kasus yang ditangani Ferdy Sambo. Semua kasusnya janggal. Baru-baru ini kasus kopi sianida Jessica yang menewaskan Mirna kembali ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Kasus tersebut ramai kembali setelah film dokumenter yang tayang di Netflix. Banyak masyarakat Indonesia yang yakin bahwa Jessica seharusnya tidak bersalah. Topik kopi sianida semakin memanas karena ternyata Ferdy Sambo adalah polisi yang menangani kasus Jessica dan Mirna. Kasus kopi sianida ditangani oleh Ferdy Sambo dan Krisnamurti. Masyarakat bahkan meminta kasus Jessica kembali dibuka dan diusut lebih dalam. Tentunya film dokumenter yang berjudul Ice Cold ini menuai pro dan kontra. Masyarakat terbalik dua, ada yang meyakini Jessica bersalah, ada juga yang tidak setuju jika Jessica dipenjara. Film yang sudah tayang di Netflix tersebut membuat masyarakat mengingat kembali kasus yang terjadi pada tahun 2016. Kasus tengah sidang yang berbabak-babak ini berlangsung lama hingga akhirnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Tetapi setelah banyaknya orang yang menonton film tersebut,
mereka justru menilai bahwa Jessica tidak bersalah. Jessica dinyatakan bersalah walaupun tidak ada bukti pasti bahwa ia menghilangkan nyawa Mirna. Banyaknya kejanggalan di dalam penyelidikan membuat masyarakat yakin bukan Jessica yang bersalah. Ternyata ada juga beberapa kasus Ferdy Sambo yang menjadi sorotan kembali bahwa memiliki trik yang sama dan banyak juga kejanggalan dalam kasus tersebut. 1. Bom Sarinah 2016. Terjadi sebuah peristiwa di tahun yang sama saat kasus kopi sianida yang sedang memanas, yaitu peristiwa bom Sarinah. Pada saat itu Ferdy Sambo masih berpangkat menjadi Ajun Komisaris Besar atau AKBP di bawah pimpinan Brigjen Krisnamurti. Seperti diketahui bahwa perusahaan ini melibatkan sejumlah anggota teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri di Sarinah, MH Tamrin Muwahhidah Hashim, Jakarta Pusat. Peristiwa bom Sarinah ini berkaitan dengan sekelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Aksi didalangi oleh Aman Abdurrahman, Ketua Jamaah Ansarud Daulah. Tragedi bom Sarinah ini termasuk kasus yang cukup besar. Bom pertama meledak di dalam kopi Starbucks area gedung Sarinah, dan bom kedua terjadi di pos polisi perempatan Jalan MH Tamrin. 2. Kasus Joko Chandra 2020. Selanjutnya ada kasus yang juga ditangani Ferdy Sambo, yaitu kasus penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra yang menyeret 2 petinggi Polri. Seperti diketahui bahwa 2 petinggi tersebut adalah Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte. Keduanya terlibat dalam red notice dan kasus suap. Diketahui bahwa Sambo berhasil menangkap Brigjen Prasetyo Utomo selama menjadi buronan Polri. Joko Chandra adalah seorang pengusaha yang merupakan seorang buronan korupsi. Diketahui ia melakukan penggelapan dana perbankan. 3. Kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung 2020. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu 22 Agustus 2020. Peristiwa tersebut terjadi di gedung Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam nomor 1, Keramat Perak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ferdy Sambo pula yang menangani kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa api berasal dari Biro Kepegawaian di lantai 6. Ferdy Sambo menjelaskan kebakaran terjadi karena 5 tukang proyek yang sedang merokok di aula. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri menyatakan ada tindakan pidana dalam peristiwa ini. 4. Tragedi Kilometer 50 2020. Kasus ini juga ditangani oleh Ferdy Sambo. Tragedi Kilometer 50 terjadi pada 7 Desember 2020. Terdapat 6 anggota Laskar Forum Pembela Islam atau FPI yang ditembak oleh aparat. Unlawful killing itu berlaku di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50. Kasus ini disebut masih terasa janggal hingga pada saat kasus Brigadir J tahun 2022 kasus ini pun kembali mencuat. Pada saat menangani kasus tersebut, Ferdy Sambo yang sebagai terdakwa membuat kasus ini diragukan penanganannya karena saat itu ia sedang bertugas. Hal yang menarik menjadi sorotan masyarakat Indonesia adalah setiap kasus yang ditangani Ferdy Sambo memiliki ciri khas CCTV rusak termasuk kasus kopi sianida.